Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luisa Azalid Giselda Bena dari kelas 11 MPLB 2 absen 11. Hari ini saya akan menjelaskan kembali materi-materi yang saya terima beberapa waktu lalu. Pola bilangan adalah bentuk atau susunan yang tetap pada suatu angka. Rumus dari pola bilangan yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Dengan arti UN adalah suku baris, A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan B adalah beda atau selisih di setiap suku. Contoh soal dari rumus pola bilangan yaitu diketahui barisan bilangan 3, 8, 13, 18, dan 23. Tentukan suku ke 32. Cara pengerjaannya yaitu diketahui A sama dengan 3 atau suku pertamanya yaitu 3, B sama dengan 5, selisih dari suku 1 ke suku lainnya adalah 5, dan N dikurang 1 sama dengan 32 dikurang 1 sama dengan 31. Jadi N adalah 31. Penyelesaiannya adalah kita tinggal memasukkan angka ke dalam rumus yang sudah ada. Jadi U32 sama dengan A ditambah 31 dikali B. A sama dengan 3 ditambah 31 dikali B atau selisih dari suku bilangan tadi adalah 5. Kemudian 3 ditambah 31 dikali 5 sama dengan 155. Jadi suku ke-32 dari bilangan yang di atas adalah 158. Materi yang kedua yaitu barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap. Polanya bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Yang selisih atau beda itu disimbolkan dengan huruf B seperti pada rumus yang pertama yaitu pola bilangan. Barisan dan deret aritmatika terdiri dari barisan aritmatika dan juga deret aritmatika. Barisan aritmatika yaitu barisan bilangan yang memiliki selisih antar suku selalu sama atau konsisten. Dan deret aritmatika adalah jumlah bilangan atau jumlah keseluruhan suku yang terbentuk dalam satu deret. Rumus dari baris aritmatika adalah UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Dan rumus dari deret aritmatika yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Pembahasan atau penyelesaiannya yaitu diketahui A atau suku pertama 10 dan selisih atau beda dari setiap suku adalah 2, dan juga banyaknya suku yaitu 10. Penyelesaiannya yaitu UN sama dengan A plus N kurangi 1 dikali B. Kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus ini, yaitu U10 sama dengan 10 ditambah 10 dikurang 1 dikali B yang B adalah 2, berarti dikali 2 sama dengan 10 ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 9 dikali 2 sama dengan 10 ditambah 9 dikali 2 sama dengan 18. Jadi suku ke-10 dari baris aritmatika di atas yaitu 28. Hasil dari baris aritmatika ini kita akan masukkan ke dalam rumus deret aritmatika. Kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah ada. Jadi hasilnya sama dengan 10 per 2 dikali 10 ditambah UN. Di sini adalah 28. UN sama dengan 28. Sama dengan 10 dibagi 2, 10 per 2 atau 10 bagi 2 sama dengan 5 dikali 10 tambah 28 sama dengan 38 dikali 38 sama dengan 190. Jadi, banyak tempat duduk di dalam bioskop yang akan dibersihkan Dilan adalah sebanyak 190 tempat duduk. Untuk materi yang selanjutnya adalah baris dan deret geometri.
Baris dan deret geometri adalah barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan pada barisan geometri disebut sebagai rasio yang disimbolkan dengan huruf R. Barisan dan deret geometri memiliki beberapa rumus. Yang pertama yaitu rumus menentukan suku ke n dari barisan geometri. Rumusnya yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Rumus yang kedua yaitu untuk mencari rasio pada barisan geometri. Rumusnya adalah R sama dengan UN plus 1 per UN. Untuk rumus yang ketiga atau rumus yang selanjutnya adalah rumus jumlah n suku pertama deret geometri. Ada dua macam yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R dikurang 1. Dan rumus yang kedua yaitu A dalam kurung 1 dikurangi R per 1 dikurangi R. Untuk rumus yang atas adalah rumus lebih dari 1 dan rumus yang kedua adalah rumus kurang dari 1. Contoh soal dari baris dan deret geometri adalah diketahui baris bilangan 3, 12, 48, 192. Yang pertama adalah tentukan suku 10, tentukan suku ke-10. Dan soal yang kedua adalah tentukan jumlah 5 suku pertama. Penyelesaiannya adalah yang pertama diketahui A atau suku pertama adalah 3 dan R atau rasio sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Atau bisa dibilang R atau rasio adalah 4. Penyelesaiannya adalah soal yang pertama. Soal yang pertama adalah A sama dengan 3 atau suku pertama adalah 3 dan R atau rasio adalah suku kedua dibagi oleh suku pertama 3. Hasilnya adalah 4. Kita masukkan rumus yang pertama tadi yaitu UN sama dengan A titik R pangkat N min 1. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui di atas yaitu U10 sama dengan 3 dikali 4 N adalah 10 dikurang 1. Untuk memudahkan dalam hitung kita berarti tanda kurung dalam sini. Jadi cara hitungnya 3 dikali 4 10 dikali 1 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 4 pangkat 9. 3 dikali 4 pangkat 9. 4 pangkat 9 adalah 262. Jadi 3 dikali 262.144 adalah 786 432. Ini adalah hasil dari soal yang pertama. Jadi, hasil dari soal yang pertama atau suku ke-10 adalah 786.432. Untuk soal yang kedua adalah tentukan jumlah 5 suku pertama. Untuk pekerjaan soal nomor 2, kita bisa menggunakan rumus yang nomor 1. Kita tinggal masukkan angka ke dalam rumusnya, yaitu S5 sama dengan 3 4 pangkat 5 dikurang 1 per 4 dikurang 1. S5 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 5 adalah 1024 dikurang 1 per 4 dikurang 1 sama dengan 3. S5 sama dengan 3 dikali 1024 dikurangi 1 sama dengan 1023. Jadi 3 dikali 1023 per 3. Hasilnya 3 bisa dicoret dengan 3, maka hasilnya tetap menjadi 1023. Jadi jumlah 5 suku pertama pada baris bilangan di atas adalah 1023. Materi yang selanjutnya adalah pertumbuhan dan peluruhan. Pertumbuhan adalah kenaikan kandungan atau jumlah objek secara teratur setiap periodenya yang mengacu pada barisan geometri. Dan peluruhan adalah kebalikan dari pertumbuhan yang mana didefinisikan sebagai kandungan atau jumlah objek yang mengalami penurunan. Penyelesaiannya adalah diketahui PO atau penduduk awal adalah sebanyak 1.660.000 penduduk. Dan
I atau adalah 3%, atau jika dijadikan menjadi desimal adalah 3/100 sama dengan 0,03, dan N adalah 2025. 2025 dikurangi 2020, jadi N adalah 5. Penyelesaiannya PN sama dengan PO dalam kurung 1 plus I pangkat N. Karena N adalah 5, maka P5 sama dengan 1.660 atau banyaknya penduduk awal, banyak awal penduduk, dikali oleh 1 ditambah ini 0,03 pangkat 5 sama dengan 1.660.000 dikali dengan 1,03 pangkat 5. Hasilnya adalah 1.923.940 jiwa. Jadi jumlah penduduk Palembang pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 1.923.940 penduduk. Materi terakhir adalah bunga. Bunga dalam matematika keuangan adalah pertambahan jumlah yang diberikan untuk nasabah dan dihitung dari persentase modal uang nasabah serta berapa lama menabungnya. Saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Jadi, bunga majemuk prinsipnya diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi dari bunga periode sebelumnya, sehingga besar bunga setiap periodenya tidak sama. Jadi, bisa disimpulkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal yang juga mencakup semua bunga akumulasi dari deposito atau pinjaman periode sebelumnya. Penyelesaiannya adalah MO atau modal awal sebanyak 100.000 rupiah, dan persentasenya adalah 4,5%. Jika didesimalkan akan menjadi 0,045, dan setiap bulannya adalah 1 tahun sama dengan 4 triwulan. Jika ibu menabung selama 3,5 tahun, maka menjadi 14 triwulan. Jadi saldo tabungan ibu selama atau setelah 3,5 tahun adalah MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah persentase atau I pangkat N. Masukkan angkanya menjadi 14, masukkan 100.000 rupiah ditambah 0,045 pangkat 14, atau dapat dari 14 bulan tadi. Maka 100.000 sama dengan 1,045 pangkat 14. 100.000 sama dengan, jadi 100.000 dikali 1.000, 1,045 pangkat 14, hasilnya adalah 185.194 rupiah 492 sen.